Hakan Calhanoglu meyakinkan penggemar jika dia tidak akan meninggalkan Inter. Hakan Calhanoglu telah sepenuhnya menampik rumor transfer baru-baru ini bahwa ia bisa meninggalkan Inter untuk Bayern Munchen. Kapten Turki berusia 30 tahun itu berbicara kepada Sky Sports Deutschland. Dia menekankan bahwa tidak pernah mempertimbangkan untuk hengkang dari Inter. Saya sangat bahagia di Inter dan tidak berencana untuk pergi. Saya akan bertahan di Inter, karena aku bahagia di sana. Saya dan keluarga merasa nyaman di sana. Anak-anak saya bersekolah di sana. Saya telah membangun segalanya di sana. Itulah mengapa hengkang tidak pernah menjadi ide yang saya pertimbangkan. Bayern menjadikan Hakan sebagai alternatif utama jika mereka gagal mendatangkan Joao Palhinha dari Fulham. Gagal mendapat Joshua Zirkzee, AC Milan berubah target. AC Milan mempertimbangkan untuk rekrut Romelu Lukaku di musim panas 2024 ini. Pembicaraan Milan dengan Chelsea terkait transfer Romelu Lukaku terus berlanjut. AC Milan mencoba untuk merekrut pemain alternatif setelah kesulitan dapatkan Joshua Zirkzee. Striker asal klub Bologna itu awalnya merupakan target utama AC Milan untuk mengisi lini serang. Rossoneri telah sepakati persetujuan pribadi dengan Zirkzee. Bahkan pihak Milan juga telah sepakati transfer senilai 40 juta euro dari Bologna. Namun Milan tak mau penuhi permintaan dari agen Joshua Zirkzee, Kia Joorabchian. Joorabchian meminta komisi dari transfer Zirkzee sebesar 15 juta euro. Permintaan tersebut ditolak oleh AC Milan yang menilai sang agen tak memiliki peran dalam transfer Zirkzee. Kini Rossoneri fokus untuk memburu tanda tangan ex-striker AS Roma, Romelu Lukaku. AC Milan telah membuka pembicaraan awal dengan Chelsea selaku pemilik striker asal Belgia itu. Dalam pembicaraan awal tersebut, pihak Chelsea meminta tebusan sebesar 40 juta euro. Namun Milan tak mau memenuhi permintaan Chelsea terkait nilai transfer Lukaku. Menurut laporan dari Gazzetta, Rossoneri enggan menebus Lukaku, meski Chelsea menurunkan harganya menjadi 30 juta euro, sementara pihak Rossoneri berharap bisa mengajukan proposal peminjaman dengan opsi pembelian. Sebuah formula yang tak akan dipertimbangkan oleh Chelsea. Pasalnya The Blues hanya ingin melepas Lukaku secara permanen di jendela transfer musim panas 2024 ini. Jika Milan berhasil rekrut Lukaku, pihak klub akan menetapkan gaji maksimal bagi sang pemain. Hal tersebut tak lepas dari proyek jangka panjang Rossoneri. Sehingga Milan tak akan menawarkan gaji lebih dari 6,5 juta euro kepada Lukaku. Sebelumnya Romelu Lukaku telah menghabiskan 2 tahun terakhir di Italia. Sehingga memungkinkan AC Milan untuk memanfaatkan keputusan pertumbuhan guna menghemat 50% dari gaji kotornya. Saat ini, Lukaku mendapatkan 12 juta euro bersih di Chelsea. Menurut laporan, Lukaku baru-baru ini mempertimbangkan untuk pindah ke Liga Pro Saudi. Namun, minat terus berdatangan dari AC Milan dan Napoli. Membuat sang striker kemungkinan akan menunggu tawaran dari klub-klub Italia dan Eropa. Perjalanan Chiesa di Juventus menghitung hari. Update transfer pemain Liga Italia, masa depan Federico Chiesa bersama Juventus semakin di ujung tanduk. Sayap lincah Juventus ini baru saja menyelesaikan kampanye Euro 2024 yang mengecewakan. Chiesa gagal memenuhi ekspektasi untuk kenaikan gaji yang diajukan dalam negosiasi kontrak baru dengan Juventus. Penyerang berbakat ini kini memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Juventus. Bianconeri ingin mengamankan tanda tangannya untuk perpanjangan kontrak sebelum Euro 2024 dimulai. Namun, Chiesa memilih untuk bertaruh pada performanya di Euro. Ia berharap penampilan gemilangnya akan mempengaruhi kenaikan gaji atau pindah ke klub baru. Sayangnya, performa Chiesa di turnamen tersebut tidak memuaskan. Pasalnya timnas Italia hanya mampu bertahan di babak 16 besar Euro 2024. Kini, striker 26 tahun itu harus memikirkan masa depannya dengan posisi yang lebih lemah. Penampilan mengecewakannya di Euro 2024 memberi Juventus keuntungan dalam negosiasi kontrak. Dengan klub kini menawarkan perpanjangan kontrak dengan syarat yang sama seperti sebelumnya. Namun, belum ada kepastian apakah Chiesa akan menerima tawaran tersebut. Menurut laporan Calcio Mercato, tidak banyak klub yang tertarik merekrutnya saat ini. Jika Chiesa tetap menuntut kenaikan gaji, ia berpotensi tetap di Turin, dengan spekulasi meninggalkan Juventus sebagai pemain bebas transfer musim panas mendatang. Inter Milan impikan kepulangan Cancelo sebagai pengganti Buchanan. Inter Milan memimpikan kembalinya bek sayap Joao Cancelo di musim panas 2024 ini setelah Tajon Buchanan mengalami cedera serius, tetapi gagasan itu bakal sulit terwujud. Sebagaimana diungkapkan pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio via Internews, bahwa Nerazzurri menganggap langkah tersebut tidak realistis, mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memulangkan Cancelo. Buchanan mengalami patah tulang tibia saat menjalani sesi latihan bersama timnas Kanada.
Dia telah menjalani operasi baru-baru ini untuk mengatasi masalah tersebut dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Buchanan telah menjadi bagian penting dari rencana Inter untuk musim depan dalam hal kedalaman bek sayap. Namun, pemain berusia 25 tahun itu akan absen selama beberapa bulan pada awal musim depan untuk menjalani proses pemulihan diri pasca operasi. Oleh karena itu, Di Marzio melaporkan, Inter sedang mempertimbangkan perekrutan bek sayap baru untuk menambah kedalaman di pos bek sayap. Menurut Di Marzio, salah satu pertimbangan Inter adalah mendatangkan kembali bek sayap milik Manchester City, Cancelo. Cancelo pernah memperkuat Inter di masa lalu dengan status pinjaman pada musim 2017-18. Namun, Inter gagal mempermanenkan Cancelo di akhir musim. Oleh karena itu Cancelo pun diboyong rival Inter di Serie A, Juventus, dan kemudian, pada musim panas 2019, Bianconeri menjual Cancelo ke Manchester City. Cancelo menghabiskan beberapa musim bersama Citizens, tetapi kemudian dikabarkan berselisih dengan pelatih Pep Guardiola, dan ia kemudian dikirim ke Bayern Munchen dengan status pinjaman pada paruh kedua musim 2022-23. Musim lalu, pemain berusia 30 tahun itu dipinjamkan ke Barcelona. Tidak jelas bagaimana masa depan Cancelo pada musim panas 2024 ini setelah kembali ke Manchester City, dan Inter mungkin memiliki harapan untuk memanfaatkan ketidakpastian ini untuk memulangkan pemain asal Portugal itu. Zaniolo lebih memilih Atalanta ketimbang Fiorentina. Menurut media sepak bola Sky Sport Italia, Nicolo Zaniolo lebih memilih bergabung dengan Atalanta daripada Fiorentina, sehingga klub tersebut kini tengah berusaha untuk mencapai kesepakatan transfer dengan Galatasaray. Zaniolo, pemain asal Italia tersebut menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Aston Villa, tetapi klub Liga Inggris tersebut tidak mengaktifkan opsi pembelian mereka. Zaniolo juga terpaksa absen di Euro 2024 karena mengalami retak tulang metatarsal di kakinya, tetapi ia akan fit untuk memulai musim baru 2024-2025. Zaniolo bertekad untuk kembali ke Serie A dan sejauh ini perebutan tanda tangannya terjadi antara Atalanta dan Fiorentina. Dengan kedua tim tersebut berusaha menariknya melalui perwakilan sang pemain. Pakar transfer dari Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, mengklaim bahwa pemain yang baru saja berusia 25 tahun itu telah mengambil keputusan dan ingin pindah ke Bergamo. Transfer tersebut kemungkinan besar akan berupa pinjaman berbayar dengan opsi pembelian yang akan menjadi kewajiban jika kondisi tertentu terpenuhi, dengan total nilai transfer sekitar 19 juta euro. Dia lebih memilih Ladia, julukan Atalanta, juga akan memungkinkan Zaniolo untuk bermain di Liga Champions. Inzaghi akan mencoba formasi baru di musim depan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi bisa mencoba formasi baru pada musim depan, 2024-25. Itu dilakukan untuk mengantisipasi pembacaan tim lawan terhadap karakter permainan Nerazzurri, yang selalu menerapkan formasi 3-5-2 pada musim-musim sebelumnya. Sebagaimana dilansir Tuttosport via Internews, bahwa Inzaghi ingin mengembangkan taktik permainannya pada musim depan, termasuk mencoba formasi 3-4-1-2. Saat ini, aspek-aspek tertentu dari pendekatan taktis Inzaghi sudah sangat familiar di Serie A, dengan selalu memainkan 3 bek, 2 bek sayap yang terkadang melakukan tugas sebagai winger dan fullback, serta 2 striker utama. Trio sentral ini tengah Nerazzurri punya keseimbangan yang cukup konvensional. Hakan Calhanoglu menjadi jangkar di lini tengah, sementara Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan berperan sebagai gelandang box-to-box. Salah satu prioritas Inzaghi dalam latihan pramusim ini adalah berupaya agar sistem taktis Inter tidak menjadi basi. Sistem 3-5-2 yang diterapkan pelatih berusia 48 tahun itu memang tidak pernah bisa diprediksi lawan pada musim lalu. Namun, jika Inzaghi tidak melakukan inovasi dan menambah ide-ide baru, maka pelatih tim lain akan dengan mudah menemukan kelemahan dari permainan Inter pada musim depan, dan salah satu kemungkinan yang bisa digunakan Inzaghi adalah formasi 3-4-1-2. Seperti yang disoroti Tuttosport, itu adalah sistem yang kadang-kadang digunakan oleh sang pelatih saat di Lazio. Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang akan menjadi gelandang serang satu dalam formasi 3-4-1-2. Musim lalu, Alexis Sanchez sesekali memainkan peran tersebut. Tapi pemain asal Chili itu sudah hengkang di akhir kontraknya pada musim panas ini. Itulah salah satu alasan Inter memburu Albert Gudmundsson, menurut Tuttosport. Pemain asal Islandia ini memiliki fleksibilitas untuk beralih antara lini-lini tengah dan menyerang, seperti yang ia lakukan di Genoa.